pengawas saya lebih banyak waktu untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman. Kalau jadi guru kan saya harus pagi datang pulang sore gitu ya. Kalau pengawas kan ngatur jadwal sendiri. Saya bertemu dengan guru-guru di SMP 4 Mencerang. Pas hari ini Pak Mas Pur minta ya saya sempatkan. Walaupun hari ini saya sebenarnya ada webinar dengan Tanoto Foundation karena saya juga kebetulan sebagai fasilitator untuk pembelajaran Tanoto Foundation. Ibu-ibu saya kenalkan dulu, mungkin ada yang kenal, ada yang belum. Saya Saiful Anam, lahir dari Purworejo. Ada yang aslinya Purworejo Bapak Ibu? Ada ya. Karena di Purworejo nggak laku-laku, jadi ke Majenang. Alhamdulillah ada yang nyantol. Ya. Istri saya itu namanya Marnimin Hartati. Sekarang menjadi guru SMP Negeri 1 Majenang. Alhamdulillah Allah memberikan karunia saya anak 5. Tadi diceritakan oleh Pak Mas Pur ya. Yang pertama anak saya alhamdulillah sedang mencari ilmu Bapak Ibu, insya Allah tahun besok selesai di Mesir. Dan dia berjanji akan membawa sertifikat bersanad Pak Mas Pur. Jadi jarang sekali di Persiraja Banyumas orang dihafal Al-Quran tapi bersanad. Insya Allah nanti juga akan kita sebarkan di Majenang. Walaupun anak saya itu jadi kontrak di Gonggong. Di Gonggong sudah dibuatkan pesantren dan untuk mengurusi PKU Gonggong, karyawan-karyawati dan pasien. Karena PKU Gonggong itu untuk mengurusi karyawannya aja 800-an. Itu harus tahu tentang Islam, harus tahu tentang Muhammadiyah. Perlu orang-orang yang kompetensi. Kata Pak Direkturnya seperti itu. Maka saya diminta. Tapi insya Allah saya minta kalau memang MI butuh ada waktu luang bisa untuk bareng-bareng. Saya pun juga ingin belajar ke anak saya. Jadi kalau dulu saya ngajari anak saya gitu, besok saya akan berguru pada anak saya. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Hari ini Ibu ngajari anak jenengan, tapi besok 2 tahun lagi jenengan yang akan diajari oleh anak. Tunggu aja. Tapi kalau nggak ada corona ya Pak, kalau ada corona kita bingung juga mendampinginya. Sebenarnya kalau tidak ada corona itu kelas 1 itu juz 30 sudah ngejes itu. Gitu. Tapi ya mudah-mudahan sebentar lagi. Nanti kalau di SMP sedang mengajukan piloting tatap muka. Nanti kalau sudah piloting tatap muka jalan, kita akan usul ke Pemda, ke Pak Farid untuk diminta izinkan khususnya MI program tahfidz kalau Bapak Ibu menghendaki tatap muka tapi dengan protokol kesehatan. Tapi Bapak Ibu yang tidak menghendaki ya tidak apa-apa. Nanti kita dampingi secara manual di rumah masing-masing. Jadi kita ingin melaksanakan pelayanan yang maksimal. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapaknya ada yang ngedir ya. Nah, hari Jumat memang ini hari yang agak biasanya hari Sabtu Pak Mas Pur, ini hari Jumat Pak. Besok kelas 23. Oh, besok kelas 23. Kita senang sekali Bapak Ibu. Alhamdulillah kita punya gedung seperti ini. Berawal dari mimpi. Oh, kenalannya tadi belum ya. Kenalan saya Saiful Anam, Purworejo, istri Majenang, anak 5, Bapak Ibu banyak anaknya walaupun kurus anaknya banyak ya. Terus saya ini sekarang jadi ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang. Alhamdulillah Majenang itu terkenal untuk Kabupaten Cilacap Muhammadiyahnya paling terdepan insya Allah. Kita pernah meraih juara 3 tingkat nasional karena kita banyak amal usaha yang telah kita jalankan. Yang terbaru itu ini MI. Dan sebentar lagi Bapak Ibu akan kita bangun di sebelah kiri kita. Itu ada yang wakaf di Balong sudah kita uruk. Akan kita bangun bawah itu nanti ruang untuk setoran hafalan, atas untuk masjid. Insya Allah donatur sudah ada. Bangunan kita ini sudah menelan sekitar 1,6 miliar. Itu rezeki dari Allah. Kita awalnya tidak punya uang Bapak Ibu, hanya bermodal impian saja. Tapi dengan cara Allah
Allah dalam waktu 3 tahun ngasih uang segitu banyak, tidak tahu itu datanya dari mana. Pokoknya kita sebarkan kebaikan. Teman-teman dari Muhammadiyah aja itu yang kuat 100, yang kuat 200 tiap bulan. Terus sampai itu. Jadi bangunan ini bukan dari wali santri juga berkontribusi. Tapi kebanyakan adalah dari para jamaah Muhammadiyah. Ada Bapak Ibu yang sebulan itu ngasih kita 5 juta. Yaitu Mas Trisno, Pak Haji Trisno Sarwojadi. Itu tiap bulan insya Allah ngasih kita 5 juta untuk operasional kita, luar biasa. Ibu-ibu yang saya hormati, anak-anak adalah mutiara kita. Dia adalah harapan kita, masa depan kita. Apalah artinya kita punya jabatan tinggi, punya harta yang banyak, tapi anak-anak kita menjadi masalah bagi kita. Tentu kita tidak akan bahagia. Allah sudah menyampaikan bahwa manusia hidup itu dihiasi dengan istri atau suami dan anak serta yang lain. Zuyyina linnas hubbu syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril minal muqantarati minadz dzahab wal fiddah ila akhirih. Bahwa hidup manusia ini kita bisa bersemangat ini dalam mengalami kehidupan karena dihiasi hidup kita dengan apa? Hubbus syahwati minan nisa, cinta pada perempuan bagi laki-laki. Laki-laki cinta pada perempuan, perempuan cinta pada laki-laki. Suami cinta pada istri. Itu anugerah luar biasa, membuat kita bersemangat. Betul Bu? Ibu bersemangat juga kan karena punya suami. Bersemangat. Kemudian setelah itu wal banina dan anak-anak. Anak-anak kita yang buat kita semangat. Orang yang belum punya anak akan bekerja keras supaya mereka mempunyai anak dengan berbagai cara. Bahkan ada yang melalui tabung, ya, melalui tabung sampai ingin punya anak. Ya, kita sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanat itu bisa kita mengantarkan masuk surga, tapi juga bisa mengantarkan kita masuk neraka. Awas nih, bisa jadi kita masuk surga, bisa masuk nerakanya anak. Ibu-ibu pengen masuk surga tentu ya seperti saya. Ya bapaknya kayak gini, anak saya inginnya ya jadi hafid-hafid. Biar nanti kalau bapaknya masuk neraka, anaknya nggak terima. Nanti kan Bapak Ibu, kalau anak-anak kita jadi hafid Al-Quran atau ahli Al-Quran, itu di hadis itu akan dikasih mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya dikasih jubah kebesaran. Maka ketika anak kita nanti menulis ya di buku, kita nangis lagi. Aku ingin memberikan kebahagiaan pada orang tua, yakni dengan memberi jubah besar di hari akhir. Maka aku ingin jadi penghafal Al-Quran atau paling tidak pencinta Al-Quran. Jadi bahagia sekali Bapak Ibu. Nanti ya misalkan kita ini ya karena kita manusia biasa mungkin masuk banyak dosanya ya masuk neraka. Tapi anak kita ini masuk surga dikasih mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, putrinya namanya siapa Mbak? Dewa. Ya? Dea, Mbak Dea ya. Pecinta Al-Quran atau penghafal Al-Quran, kasih mahkota. Dia masuk surga. Dia tentu saja sebagai anak yang soleh tidak ingin masuk surga sendiri, pasti dia ingin narik orang tuanya, ibunya, bapak. Ya Allah, aku nggak ingin masuk surga sendiri ya Allah. Aku bisa kayak gini karena ibuku yang selalu ngantar ke MI Muhammadiyah program tahfidz awalnya. Kemudian saya kembangkan saya jadi hafid Al-Quran. Lah ibumu di mana? Ibumu di neraka loh. Ibumu di neraka, bapakmu di neraka. Apa-apa saya nggak mau masuk surga kalau tidak ada ibu dan bapak saya. Maka ya sudah, sana cari ibumu, bapakmu di neraka gitu. Wah, dicarilah bapak ibunya di neraka. Ya.
Ibu, ini dia ini dari ibunya. Bapak, wah kok sekolah kan luas sekali gitu ya. Dicari. Lah ibunya sedang digodok ya. Umpamanya ini kan umpama gitu ya. Ibu, mari kita ikut ke saya ke surga. Neraka itu tidak mau menyakiti ahli Al-Quran. Ya, tidak mau. Ya, seperti Nabi Ibrahim dibakar itu enggak mau. Jangan, itu enggak mau. Maka dia diambil orang tuanya, orang tua saya. Inilah Al-Quran syafi'un musyaf. Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Ini Pak, Bu, keuntungan kita mempunyai anak yang jadi ahli Al-Quran. Setelah bapak ibunya masuk surga, ini dianya juga nangis, ya Allah, saya tidak ingin masuk surga sendiri. Ustadz dan ustazah saya juga harus masuk surga. Karena tanpa ustadz dan ustazah saya tidak akan bisa masuk surga. Maka dia itu cari ustadz-ustazahnya semuanya. Setelah itu masuk surga bersama. Senang gak kira-kira semangat kita ya? Semangat, walaupun gajinya ya belum UMR gitu ya. Tapi insya Allah sudah lagi lah, kalau muridnya sudah sampai kelas 5, 6 ya kita akan standar UMR Bapak. Kalau perlu guru satu standarnya pegawai negeri. Nah, kita memang sekolahnya agak premium ini Bapak Ibu ya, minta maaf karena kita sedang membangun sekolah. Tapi bukan berarti orang yang nggak punya uang tidak bisa sekolah di sini, bisa. Asal dia semangat, bapak ibunya aktivis di Muhammadiyah. Itu bisalah nanti kita cari orang tua asuh atau kita subsidi ya. Tapi secara umum kita ingin membangun brand sekolah yang premium. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi kita harus semangat punya anak yang soleh dan solehah. Tetapi Bapak Ibu, untuk menjadikan anak kita soleh-solehah tidak mudah. Kita perlu banyak belajar, ya. Kita perlu banyak melakukan sesuatu. Yang pertama adalah keteladanan. Kita ini harus bisa jadi teladan bagi orang tua yang lain atau bagi anak-anak kita. Jadi teladan. Gurunya juga harus bisa jadi teladan. Kalau ibu, bapak ingin punya anak ahli Al-Quran, bapak ibu juga harus belajar Al-Quran. Pak, saya itu belum pintar, bagaimana Pak? Ya enggak apa-apa. Kita belajar bareng. Nanti Ustaz sudah canggih-canggih bacanya Bu. Mau privat boleh, mau bersama-sama di sekolah boleh. Mari kita belajar bersama supaya dalam mendampingi anak itu nanti bisa maksimal. Nanti belajar. Biasanya ini Pak Maskur mengumpulkan wali santri berapa bulan sekali Pak? Dalam keadaan normal kumpul wali santri sebulan sekali ngaji bersama, mengenalkan lagu-lagu ya. Karena ini teladan di rumah harus menyesuaikan ya dengan pembelajaran di sekolah. Insya Allah Ustaz-Ustaz juga siap untuk jadi teladan. Alhamdulillah kita pilih guru-guru muda Bu yang terbaik di Madinah. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana Ustaz Adam membaca Al-Quran, kemudian Ustaz Rofi. Tadi udah dengar ya? Udah. Itu tadi Ustaz Rofi tadi. Kader-kader kita, ya ini yang mbak-mbak ini juga luar biasa. Nanti yang belum luar biasa ya akan menyelesaikan tentunya. Kultumnya Ustaz Nurul tadi. Sudah. Ini juga Ustaz Nurul itu hafizah Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah, nggak usah khawatir. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kita harus jadi teladan. Demikian juga ustaz-ustazah di rumah juga harus bisa jadi teladan. Di sini juga harus terus belajar. Yang belum standar harus distandarkan. Kita punya pendamping ya saya sendiri, kemudian dibantu Ustaz Toko dari Bandung Bapak Ibu. Ustaz Toko yang punya brand Saung Al-Quran di Bandung. Ustaz Toko itu punya kelebihan, satu saat akan kita datangkan ke sini kalau Bapak Ibu belum pernah ketemu. Beliau ini masih muda, hafid, mampu, punya metode pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Pernah dia tuh punya
santri 2,5 tahun hafal 3 juz dengan metodenya. Ya kita tidak bisa seperti itu, tapi minimal ada teori-teori yang akan membuat anak senang membaca, menghafal Al-Quran. Insya Allah. Pembiasaan yang kedua. Jadi keteladanan yang kedua, pembiasaan membaca Al-Quran. Dibiasakan Bapak Ibu di rumah, Ibu juga biasa membaca Al-Quran. Nanti bisa di-download di aplikasi apa Mbak yang ada biar sama lagunya. Aplikasi di Play Store ada? Di itu ada. Tilawati kan ada. Bapak Ibu kalau mau belajar sendiri di rumah, download di Play Store Tilawati. Itu lagunya kayak gitu, kayak itu. Dibiasakan supaya tidak kaget lagi. Insya Allah nanti kalau kelas 3, kelas 4 ini Ustadz Robi, Ustadz Adam akan nambah lagu. Sementara untuk kelas 1, kelas 2 pakai lagu Ros. Lagu Rosnya itu tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagu Ros. Kalau Bapak Ibu ingin lagu Ros yang lebih bagus lagi, itu Ibu sering mendengarkan Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu ya, Abdurrahman As-Sudais. Silahkan diklik, nanti itulah bacaan Ros. Bacaannya gini antara lain, biar nanti ada pembiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu lagu lalu diterapkan nanti menghafalnya dari amma yatasaalun. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun ila akhirih. Nggih, pripun lagune Bu? Seneng gadah putra maos Al-Qur'an ngaten? Itu wonten ing MI program tahfiz, nggih insyaallah. Nah, nanti biasanya kelas 3 nanti akan dilatih dengan gregel, dengan triling, dengan vibrasi, dengan nafas. Kalau kelas 1, kelas 2 saya kira ya masih dasar saja. Jadi nanti untuk membaca Al-Qur'an itu ada tekniknya. Setelah kita bisa membaca dengan baik, ya, tahsin, kita akan dengan seni, ya. Kalau kita ada masterna, kalau tilawati itu Ustadz Rofi, kalau murotal Ustadz Adam. Ustadz Adam itu kalau membaca seperti Muzamil Hasbullah. Dulu itu santri saya di Masjid Al-Azhar, tapi sekarang gurunya sudah kalah. Ya alhamdulillah ya. Kalau ada murid lebih hebat dari gurunya, alhamdulillah. Ada anak yang lebih hebat dari orang tuanya, alhamdulillah, kita bersyukur. Terus saya suruh maju, walaupun ada saya gitu, saya suruh maju imam. Itu Bapak Ibu, jadi ada perlu latihan nafas. Nanti Ustaz Rofi akan bimbing. Ayo latihan nafas, kelas 3, 4 nanti sudah dilatih. Tarik nafas, cara supaya panjang. Nafasnya gimana tarik? Tahan di dada, di perut, keluarkan pelan-pelan. Latihan. Gitu. Latihan triling, vibrasi. Nanti dilatih ya, vibrasi. Kelas 3 harus mulai dilatih vibrasi. Vibrasi itu apa? Suara yang bergelombang. Kalau di gelombang itu dinyanyi keroncong kelihatan atau di apa? Ya kan? Gelombang. Itu suaranya supaya halus. Ya, itu. Itu suara itu. Atau Bapak Ibu kalau vibrasi itu namanya apa ya? Bahasa Jawanya apa, Pak? Apa ya? Wol-wolnya apa sebenarnya, Pak? Apa? Namanya apa?
Tahu ya? Bergelombang lah. Karena gini, kalau keroncong saya seneng nyanyi keroncong, Bapak campur sari keroncong saya seneng juga. Contoh, Bengawan Suluh itu vibrat Ar-Rahman, ada vibranya tipis. Allamal Qur'an, ada vibranya. Kalau nggak ada vibranya kurang bagus. Allamal Qur'an, jelek. Harus divibra. Allamal Qur'an, allamahul bayan. Vibra. Nanti insya Allah anak-anak akan dilatih. Kemudian ada gregel, triling. Triling itu lebih sulit lagi, tapi insya Allah nanti kelas 4-5 kalau sudah dilatih bisa. Hayya 'alal falah. Nah ini gregel. Nah, itu gregel. Tapi kalau kelas 1 belum bisa. Nanti insya Allah kelas 3-4 sudah kita latih. Harapan saya ini Bapak Ibu, dengan pelatihan yang ini kita tidak hanya di Cilacap tapi kalau di Cilacap kita sudah terkenal Bapak Ibu. Walaupun baru kelas 3, Pak Kepala Kemenag, Pak Imam Tobroni kagum dengan kita itu. Kesini Pak Imam Tobroni. Kelas 2, kelas 3 sudah hafal dengan bacaan yang bagus, dites terus meneruskan bisa. Gedek-gedek. Baik, Pak. Kalau di Cilacap kita sudah terkenal Pak. Nah, kita inginnya itu di Indonesia, Pak. Nanti kalau sudah kelas 4-5 dilatih, ya sekali-kali masuk Indosiar lah atau RCTI gitu ya. Oh, nanti kita pelajari stastrofi. Harus bisa Majenang. Lomba juara 1, 2, 3 dari sini semua, Pak. Nah, iya. Simang. Iya, besok kita cari, insyaallah adalah teman di sana di TV. Kalau enggak ya di TV-mu lah. Ini senang nama bacaan Bapak Ibu. Kita ini sedang berusaha Bapak Ibu, ya. Mari kita lah bersama-sama. Tapi ya tadi ada keteladanan dan pembiasaan di rumah maupun di sekolah. Kemudian ada pengajaran, ada tarbiyah di sini. Namanya tajwid, Bapak Ibu. Kalau tidak ada guru itu tidak akan bisa, susah, ya kan? Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika min majmu'iha bil bayanin dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa ursadi ustadin wa Katula zamanin. Itu yang sudah ngaji di kitab Ta'lim Muta'alim tahu itu. Jadi kalau yang belum, kata Imam Syafi'i itu ada 6 supaya kita ini bisa menguasai ilmu itu untuk anak-anak kita. Dukain, wahisin, bakat dan minat. Insyaallah anak-anak kita bakat dan minat ke Al-Qur'an. Wasbibarin, bersabar Bapak Ibu, melatih anak itu harus bersabar. Itu statusnya harus bersabar ya. Mulai dari melatih huruf, ya. Nanti ada latihan yang namanya makharijul huruf, ya. Bagaimana membunyikan a yang benar, ain, a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Itu ada latihannya. Kalau orang Jawa paling susah apa? Ain ya. Kalau orang Jawa misalnya ono coroko, doto solo kodojanya mogok botongo. Orang Jawa kalau nggak dilatih lidahnya akan muat terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang Jawa. Maka harus dilatih sejak kecil lidahnya itu. Ain. Ayyuba. An ali ana minal mu'ni ma'i an ali a. Itu latihannya kayak gitu. Insyaallah. Makharijul huruf dilatih harus ada guru. Kalau orang Sunda, ada yang orang Sunda? Pak orang Sunda ya. Susahnya di apa? P ya, Pak. Sang itu saya ngajarin orang Sunda itu. Pasifik ya Rabbi, bisa Pasifik baik.
Pak Saiful, lalu ya, Saiful Jamil jadi minggu. Saiful, bahasa Arab kan Pak, tidak ada P. Ya ini perlu dilatih. Nek wis tuwa angel Bapak Ibu. Nanti yang mudahnya. Saya pernah mendengar azan di daerah Madura itu, Madura Wanaja. Saya dulu guru SMP Negeri 2 Wanaja itu gurunya. Azan sudah bagus gitu. Hayya 'alas Siapa itu yang azan ya di Masjid Madura? Hayya 'alal falah. Aduh, terus aku rusak kabeh konsentrasi. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Waduh, bubar konsentrasi. Padahal suaranya sudah. Ini kita latih. Memang ya perlu sabar. Ini gurunya pelatihnya bersabar. Alhamdulillah saya dulu ngaji dengan ahli Al-Quran di desa. Ngajinya saya dari rumah, terus itu 5 kilo dari rumah SD dua ngaji dengan Pak Lek saya. Pak Lek saya itu alhamdulillah kakaknya, saya bukan kakaknya. Pernah Pak Lek saya itu punya pesantren hafiz di Jogja, di Merukem. Santrinya ya sekitar 1000 lah. Itu pakar Quran. Jadi saya memang belajar sejak kecil agak fokus ke Al-Quran. Walaupun nggak pinter ya lumayan gitulah, lumayan. Karena kita belajar pada ahlinya. Maka Bapak Ibu, Al-Quran itu harus belajar pada ahlinya. Tidak bisa dilatih dengan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Panjang pendeknya harus dilatih. Ini pembelajaran. Panjang pendek itu